tema ini akhirnya berubah banyak daripada naskah asli yang sudah persiapkan, dan akhirnya judulnya tetap sama, ini tempat Anda, saudari. Dalam minggu lalu kita sudah melihat, Anda sudah tahu yang datang, saya hanya mau review dan juga mau kasih tahu yang belum datang, yang kemarin minggu lalu nggak datang, supaya mereka tahu bahwa kalau Anda melihat gambar ini, hanya melihat kepada garis horizontal, maka Anda akan melihat hanya kotak. Ya, tetapi ketika Anda melihat garis vertikal, Anda akan melihat juga gambar bayangan ataupun bulatan. Seperti di sini, bulatan, ya. Ini garisnya adalah vertikal. Nah, manusia kadang-kadang adalah makhluk yang habit, kebiasaan, dan makhluk yang mengumpulkan informasi. Anda tahu bahwa di dalam 1 detik aja, informasi kita kumpulkan tanpa kita sadari begitu banyak, bisa jutaan. Tetapi yang kita sadari hanya beberapa, kayak, kalau nggak salah 50 atau berapa, saudari, ya. Jadi itulah kadang otak kita luar biasa hebatnya. Tapi dengan kedahsyatan otak kita, tanpa kita sadari, kita dipengaruhi di tempat di mana kita tinggal. Jadi kalau kita, minggu lalu kita ngelihat bahwa kalau orang-orang kota dikasih unjuk ini, pasti mereka lebih banyak ngelihat kotak. Tetapi kalau orang-orang yang biasa berhubungan dengan alam, orang-orang di desa, mereka masih bisa melihat lingkaran di dalam kotak. Nah, tujuannya ini bukannya hanya sekedar untuk kuis ataupun wow, iya begitu ya, enggak. Tetapi untuk menyadarkan kita bahwa ketika kita hidup di dunia ini, ada 2 realitas. Satu realitas yang saya katakan, ya, saya ambil ini bukannya artinya, di mana-mana kalau di Alkitab kotak artinya dunia. Bukan, tetapi untuk supaya kita gampang ingat. Ya, karena itu referensinya sama. Kalau Tuhan menciptakan sesuatu, lebih banyak yang berhubungan dengan bulat, saudara. Alam semesta, bulan, matahari, itu bulat. Ya, gunung pun bulat. Memang bentuknya kerucut, tetapi kalau Anda mau ke gunung, kalau bentuknya kotak, Anda nggak naik-naik. Ya, itu. Tapi kalau bulat, Anda bisa melingkar, kan? Gitu. Nah, kalau kotak bicara di kota, di lingkungan orang di kota. Nah, disinilah kita bisa melihat, mengambil paralelnya bagaimana lingkungan ataupun juga informasi yang Anda terima selama ini mempengaruhi cara kita lihat, pola pikir kita. Nah, saya mau peramakan bahwa yang bulat ini adalah tentang melihat cara lihat dari Tuhan. Kotak adalah cara lihat dunia, segala sesuatu ciptaan dunia. Oke, ya. Nah, oleh sebab itu, inilah yang kita bilang 2 realitas. Yang kadang kita harus tahu. Kita tinggal di dunia, tapi ada realitas juga surgawi yang hadir di tengah kita. Lalu pertanyaannya adalah, kita terbiasa dengan yang mana? Dan bagaimana kita bisa ada di lebih sadar, lebih peka kepada keadaan realitas surgawi, saudari. Anda bayangkan, di sini keterbukaan alam, benar ya? Maka tempat yang paling enak Anda menikmati alam ada di mana? Tempat yang tinggi. Semakin Anda ngelihat dari atas gunung, Anda bisa ngelihat ke bawah semakin luas. Kalau di kota, Anda ada yang tinggal di apartemen, lantai berapa? Ya, di sebelahnya juga gedung lagi. Ya, udah paling tinggi, di sebelahnya gedung lagi, ya. Nah, tetapi ketika Anda pakai drone pun juga Anda ngelihatnya kotak-kotak semua. Dan oleh sebab itulah saya mau katakan bahwa tempat yang paling tinggi adalah tempat di mana kita bisa melihat karya Allah. Dan Alkitab pun selalu menunjukkan bahwa roh kita banyak kali perumpamaan, dan juga kita ditarik kepada perumpamaan ataupun juga kepada sesuatu yang digambarkan adalah burung, dan bahkan burung Raja Wali. Kenapa burung Raja Wali? Karena burung Raja Wali adalah salah satu burung yang kalau terbang paling tinggi, saudari. Dia melintasi awan, jadi di atas awan, bisa sampai begitu. Paling tinggi. Ya. Nah, jadi inilah yang saya mau sampaikan, kita tidak bisa melihat jalan keluar terus kalau kita ada di bawah. Karena kita akan terhalang dengan kotak. Kotak itu bicara keterbatasan, pandangan dunia, hal-hal yang dari manusia. Kita harus sadar, di tengah pergumulan kita di dunia ini, di surga nggak ada lagi pergumulan ataupun persoalan, ya. Kita tetap ada surga. Ataupun ada kuasa surga yang menyertai kita. Oleh sebab itulah, saya katakan,
kita butuh ada di tempat yang tinggi. Nah, tempat yang tinggi ini adalah ini dia. Saya mau tanya, Anda tahu tadi perumpamaannya, oh iya kita harus ada di tempat tinggi. Apa maksudnya? Di mana Anda dan saya tahu bahwa kita ada di tempat yang tinggi? Kalau perumpamaannya kan gampang ya, burung terbang tinggi, ya kita nggak lihat dari atas tinggi. Perumpamaan gampang, tetapi dari mana kita tahu bahwa kita ada di tempat yang tinggi? Karena tadi kan hanya lambang, gambaran. Tetapi bagaimana prakteknya kita ada di tempat yang tinggi ini, saudari? Nah, Anda harus ngelihat ini, dan saya akan mau kasih unjuk, ada ayat yang Tuhan bukakan, yaitu dari Yesaya 6, ayat 1 sampai 5. Kita mau baca sama-sama ya, tapi kepanjangan nggak? Nggak apa-apa ya. 3, 2, 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tata yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 sayap dipakai menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai menutupi kaki mereka, 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celaka aku. Aku binasa sebab aku seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Saudara-saudari, kenapa saya minta Anda baca dan kita baca? Karena supaya kita ngerti apa yang sedang terjadi dengan Yesaya ini. Yesaya adalah seorang nabi yang disebut nabi besar karena artinya dia banyak sekali dipakai, pengaruhnya, dampaknya besar buat kehidupan orang Israel dan orang percaya. Bahkan kitabnya ditulis adalah 66 pasal, dan itu melambangkan, juga orang bilang itu adalah Injil kecil karena itu gambaran. Ya, itu gambaran daripada Injil. Injil pun Alkitab terdiri dari 66 buku. Kalau Yesaya 66 pasal, dan bahkan perjanjian lama perjanjian baru pun sama. Yesaya ada dibagi beberapa bagian. Pembagiannya pun mengikuti dari Alkitab, saudari. Ya, jadi yang terjadi ini, yang terjadi juga Yesaya saat itu belum dipanggil Tuhan. Jadi orang biasa-biasa aja. Ya, belum jadi nabi Tuhan. Belum dipilih saat itu. Nah, apa yang mau disampaikan di sini? Ya, kita belajar beberapa hal kebenaran, ya baik itu dari sejarah maupun keadaan ya. Nah, saudara, kenapa dimulai dengan dalam tahun matinya Raja Uzia? Kenapa perlu disinggung di ayat 1? Dan itu kalau disinggung menjadi suatu momen turning point-nya, titik balik dari kehidupan Yesaya, saudari. Dan inilah yang Tuhan mau sampaikan. Jadi kita harus melihat dulu siapa Raja Uzia, karena turning point-nya Raja Uzia meninggal. Ternyata Raja Uzia adalah seorang raja yang dia adalah saya katakan kotak keamanan bagi Yesaya. Karena selama ini bukan hanya Yesaya, orang-orang Israel, Yehuda, segala semua saudara-saudari, mereka hidup di dalam kedamaian. Mereka hidup baik-baik aja. Raja Uzia naik tahta ketika umur 16 tahun. Dan dia berkuasa selama 52 tahun. Panjang. Kenapa? Karena dia seorang raja yang bijaksana dan tepat. Walaupun di akhir hidupnya dia salah. Tetapi selama hampir 50 tahun, dia meneguhkan ya kestabilan politik dan juga keadaan ekonomi di kerajaan Israel ini. Ekonomi, dia mengembangkan pesat, pertanian dan peternakan. Jadi finansial, stabil. Ya, nggak kayak kita, finansial, rak, turun, gitu. Kita bingung. Ya. Nah, kemudian, infrastruktur, perumahan, ya, dan lalu lintas, jadi artinya transportasi, ya, mau juga yang lain tentang segala sesuatu tentang
yang apa ya, kalau kita jalan sekarang, ya Anda highway, jalan darat, semua dibangun ya saya. Kemudian dalam sisi militer, keamanan, ini pun dia mengembangkan senjata modern. Sehingga nggak ada orang-orang di sekitarnya yang berani menyerang kerajaan dia, saudari. Dan sesungguhnya inilah yang harus sebuah negara harus memiliki ini, saudara. Secara politik, dia stabil, suatu negara, ekonomi juga dikembangkan, infrastruktur juga dikembangkan, dan militer juga. Jadi kita bisa ngelihat kenapa bangsa kita agak berantakan. Karena semua fondasi ini nggak ada. Tetapi Yesaya dan orang Israel saat itu mengalami, saudara. Mereka mengalami kemakmuran, mereka mengalami perlindungan, mereka mengalami politik yang stabil. Sehingga inilah yang menjadi keamanan mereka. Dan khususnya Yesaya, saudari. Yesaya mengalami keamanan tersebut. Oleh sebab itulah tadi dikatakan sebelumnya bahwa dalam tahun matinya Raja Uzia. Jadi ketika Raja Uzia meninggal, maka banyak orang mulai hilang kepercayaan kepada keamanan. Bagaimana nanti kami? Amin. Kadang-kadang dalam suatu peristiwa di kehidupan kita, di momen kehidupan kita, kadang pun kita nggak yakin bagaimana nih. Karena kita melihat keadaan yang selama ini menopang kita, nggak ada ataupun menjadi goyah. Dan ini yang terjadi. Oleh sebab itulah, Tuhan harus Tuhan harus kasih tahu di ayat ini tadi, Raja Uzia mati. Baru ketika Raja Uzia mati, apa yang terjadi? Yesaya baru bisa melihat kemuliaan Tuhan. Apakah kemuliaan Tuhan baru ada saat itu? Enggak, sudah ada. Tetapi ketika Yesaya, ya, segala kotak keamanan di mana tempat Yesaya bersandar udah nggak ada, baru dia bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dalam tahun mati Raja Uzia, artinya apa? Runtuh kontak sandaran Yesaya terhadap keadaan dunia dan juga sandarannya kepada manusia, yaitu Raja Uzia yang selama ini megang tata dengan bijaksana, saudara. Dan disinilah Yesaya baru menyadari hadirat Tuhan. Dan kalau Anda baca ayat selanjutnya, Yesaya 6, 1 sampai 7 sampai 8, maka Anda tahu, dia katakan, ini aku, ya, utus aku. Artinya apa? Dia baru menyadari panggilan dia. Saudara-saudari, dalam kehidupan kita pun sama. Kita mau mengalami hadirat Tuhan, tetapi kita mau diam ada di tempat kotak dunia. Kita terus mau bersandar kepada apa yang manusia bisa lakukan kepada kita, dan kita bersandar kepada dunia. Kenyamanan-kenyamanan di dunia, dan juga bahkan maaf juga, finansial dunia tidak akan bisa memberikan kita keyakinan kokoh. Anda lihat, kita bisa diperlihatkan bagaimana apa yang terjadi di Venezuela. Mereka tinggal di gedung-gedung tinggi yang tiba-tiba rubuh. Gak ada suatu keamanan yang kita pegang dari dunia, saudari. Dan inilah kadang manusia begitu sombongnya karena mereka pikir apa yang mereka sandarkan bisa bertahan. Gak bisa. Ada momennya. Tetapi intinya yang mau disampaikan, semakin kita terus bersandar kepada hal-hal yang dunia, kita nggak bisa melihat kehadiran Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan selalu hadir. Dia janji, aku sekali-kali, artinya tidak akan pernah terjadi meninggalkan kita. Bagaimana dia nggak akan meninggalkan kita? Dia selalu menyertai kita. Kalau dia menyertai kita, ada hadirat Tuhan. Kalau ada hadirat Tuhan, ada suara Tuhan. Suara Tuhan dalam Yesaya memang Tuhan nggak langsung ngomong, tetapi ada serafimnya, malaikatnya yang menyampaikan. Tetapi dia mendengar tuntunan dan juga kemuliaan suara, hal yang memuliakan Tuhan. Saudara-saudari, apakah kita selama ini sering lebih mendengar suara maki-makian orang, suara yang di media-media yang menjelekan, menjatuhkan pemerintah, bukan berarti pemerintahnya sudah baik. Daripada kita mulai melihat kepada Tuhan, dan mulai
menanya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku doakan buat pemerintahan kita? Apakah kita hanya mulai mendengar kejelekan-kejelekan orang, lalu kita mulai menggosipkan? Kalau kita lakukan itu, kita sedang bersandar kepada pola dunia. Atau kita mau menyingkirkan itu, melihat Tuhan dan mulai, Tuhan, apa yang kau mau lakukan bagi orang yang bermasalah ini? Daripada kita gosipkan. Dan itulah, ketika Anda mulai menyingkirkan hal-hal kotak-kotak dunia, kita mulai melihat hadirat Tuhan dan mulai mendengar panggilan Tuhan. Doain, datengin, sampaikan sesuatu. Gereja, kenapa menjadi tempat yang kadang tidak menunjukkan kuasa Tuhan? Karena kita terus masih aja menyandarkan kenyamanan kita kepada kotak dunia. Anda bisa melihat bagaimana saya sadar pada kehadiran Tuhan, pada kehadiran Tuhan, ataupun saya menyadarkan saya kepada Tuhan lebih daripada dunia. Kita nggak menyuruh untuk menyingkirkan dunia, ya kita masih tinggal di dunia. Tapi bagaimana supaya kita lebih sadar? Kita ada beberapa hal. Minggu lalu kita sudah melihat, ada 4 kan? Ya, jagai apa yang masuk kepada kita, lingkungan kita, media-media yang kita dengar, suara-suara. Daripada gosip, lebih baik kita nggak gosip, baca Al-Firman, dengerin firman, gemakan firman. Kembali, apa yang lebih sering kita dengar, itu akan menentukan pola pikir kita. Kita dengerin gosip, jelek-jelekan orang, akhirnya pola pikir kita adalah selalu melihat kejelekan orang. Ya, akhirnya membuat hidup kita nggak nyaman. Tetapi kalau kita mulai memikirkan kebaikan, tadi saya di depan, wow, saya bilang kalau di gereja orang-orangnya kayak Pak Yankong, ini gereja itu bisa, kita akan penuh sukacita. Pujian, wah, dia bukan hanya ngelihat ke depan, dia ngelihat ke belakang. Ya saya bilang ini harus. Dia bersemangat, saya jadi semangat, gitu kan? Nggak tahu yang belakang. Ya semangat. Tetapi intinya begitu, saudara. Ketika kita semakin memasukkan hal-hal yang datang dari Tuhan, maka sukacita dari Allah akan mengalir. Di tengah tekanan, di tengah ketidaksempurnaan orang, kalau enggak kita akan melihat terus kekurangan orang. Apa yang kamu sering dengar, apa yang sering kamu lihat, masukkan ke otak kita, kemasukan ke kehidupan kita, kadang kita nggak sadari. Kadang lingkungan kita yang kita sadar. Sebab itu kita harus pindahkan lingkungan kita. Nah, ikut persekutuan doa, ikut PA, pendanaan Alkitab, ikut Carousel, itu akan membantu lingkungan kita, saudara. Ya, dan saya berkali-kali di sini bilang katakan, ini akan bukannya arti yang ikut Carousel sudah sempurna, kalau ikut PA kita udah tahu segalanya, bukan, tetapi membantu kita ada di lingkungan yang peka sama kehadiran Tuhan. Kembali ke sini, saya masih, ini baru slide berapa? Saya ada 15 slide. Jadi Anda mudah-mudahan bisa bertahan 2 jam lagi. Amin. Oke, Anda sudah ngerti bahwa ketika itu Yesaya baru bisa melihat kehadiran dan panggilan Tuhan, suara Tuhan, ketika segala sesuatu yang menjadi sandaran dari manusia dan dunia runtuh di sekeliling dia. Dan kemudian, enggak itu aja. Dia kemudian ketika menyadari kehadiran Tuhan, lalu ada malaikat serafim-serafim itu. Mereka berseru apa? Apa? Tadi Anda baca Yesaya 1, Yesaya 6. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ya, Yehovah Sebaot. Itu kalau dibilang Sebaot, itu Allah yang menang, saudara. Allah yang berbuat berperang, dan perangnya itu menang. Jadi kalau bahasa Indonesianya memang kurang bisa kelihatan, tetapi kalau bahasa aslinya ini dia Anda lihat kudus kudus Tuhan, Tuhan semesta alam, ini Yehovah Sebaot. Ini adalah sebutan Allah yang berperang dan menang, yang dahsyat, Allah yang dahsyat. Allah yang memberikan Anda kemenangan. Ya. Anda tahu, untuk kita menang kita butuh Allah yang berperang dan menang. Tetapi lihat, diawali dengan kata kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kenapa enggak bilang Allah adalah kasih? Kenapa enggak bilang waktu malaikat sebut nama Allah, kenapa enggak? Oh, kasih. Ataupun Allah itu berkuasa. Kenapa enggak disebut kuasanya?
tetapi disebut kekudusannya. Kenapa kekudusannya yang disebut? Saudara-saudari, ini semua bukan sesuatu asal-asalan. Bukan sesuatu asal-asalan. Kenapa kekudusan? Kenapa kekudusan yang disebut di sini, saudari? Ketika Yesaya menyadari kepada kehadiran Tuhan, kekudusan yang disebut oleh malaikat-malaikat Allah, saudari. Bukannya kasih, bukannya kuasa atau kekuatan Tuhan. Kenapa? Kalau kita tahu, mensadar, inilah yang menjadi masalah kita. Ini bukan kekudusan perbuatan. Kenapa malaikat menyebutkan itu? Karena inilah akar masalah kehidupan Yesaya dan kita ini. Karena yang memisahkan kita dari Allah, keterpisahan kita bukannya Allah, kasih Allah nggak sempurna buat kita. Memisahkan kita bukannya kuasa Tuhan yang nggak sempurna, tetapi yang memisahkan kita adalah dosa. Yang membuat kita nggak bisa kudus. Pada zaman Yesaya, yang memisahkan Yesaya dari Allah adalah dosanya. Yesaya katakan, bahkan Yesaya akhirnya mengatakan, Yesaya tulis, ya, yang membuat Tuhan tidak mendengar kamu adalah dosa kita. Tetapi kabar baiknya, saudara-saudari, bahwa sekarang dosa itu sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus. Pemisah itu, saudara, yang sebelumnya Anda nggak bisa. Oleh sebab itulah ketika Yesaya menyadari ketidakkudusannya, dia bilang celaka. Karena dulu kalau kita nggak kudus, ngelihat yang kudus, kita akan mati. Yesaya ada di bawah jubah anugerah, sehingga dia nggak mati. Kenapa Yesaya nggak mati? Anda baca di ayat sebelumnya. Dia melihat kemuliaan Allah, lalu jubahnya terus. Itu bicara jubah kasih anugerah. Dia ada di dalam anugerah. Kalau hukumnya adalah, kamu nggak kudus ketemu Allah yang kudus, kamu mati. Tetapi karena anugerah saat itu, Yesaya tidak mati. Karena Tuhan mau pakai dia untuk menyampaikan pesan kepada kita semua. Kita adalah orang-orang yang telah menerima anugerah, di mana Yesus karena karya salib telah membuka akses. Anda sekarang, tabir bait Allah terbelah. Anda boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Maka Anda disebut imamat rajani. Imam-imam besar adalah, Anda adalah orang-orang yang boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tidak seperti Yesaya. Amin, saudara. Maka itulah sebut kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Karena malaikat mau melihat yang membatasi kita adalah di situ. Dan kalau Anda melihat ayatnya tadi, dalam tahun Mata Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tata yang tinggi. Ketika Anda dan saya mati bersama Kristus, Anda dan saya satu dengan Tuhan. Kristus di dalam saya di dalam Kristus. Dan tahukah Anda, sekarang Yesus ada di tempat yang tinggi, sama seperti Yesaya lihat, dia melihat Allah menjulang tinggi. Tadi kita sudah melihat, cara kita melihat lingkaran-lingkaran kehadiran dan mujizat Tuhan di tengah masalah yang ada di bumi ini adalah dari tempat tinggi. Kita tahu secara gambaran visual seperti burung Raja Wali terbang tinggi. Tetapi kita kadang nggak tahu maksudnya apa sih, kita bisa, bagaimana kita ada di tempat tinggi. Bukan sekedar gambaran, tetapi Anda memiliki keyakinan bahwa kita ada di tempat tinggi. Tempat tinggi kita satu-satunya adalah ketika kita menyadari kita satu dengan Tuhan, saudari. Dan Anda, saya sudah ada bersama Dia. Inilah tempat tinggi kita. Ini dia saat kita menyadari dan menghidupi. Banyak orang percaya secara pengetahuan, dia sadar, dia tahu bahwa dia di dalam Kristus, Kristus di dalam dia. Tetapi tidak menghidupin. Seorang Raja Wali, kita ngelihat lagi gambarannya.
Ketika ada badai hidup, dia justru terbang makin tinggi. Bagaimana kita? Bukti kita nggak menghidupi kesatuan dengan Tuhan adalah ketika ada badai, ada masalah, kita menjadi lesu, lelah. Yesaya 43:1 katakan, berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Artinya, nggak akan jadi khawatir, nggak akan hilang pengharapan ketika menghadapi badai. Dan inilah salah satu burung yang ketika ngadepin badai, justru dia senang ada badai. Bikin badai, dia bikin terbang tinggi. Saudara. Dengan ini juga Tuhan kasih unjuk kepada kita, semakin ada masalah, semakin sadari, semakin mendekat ke Tuhan. Jangan menyendiri. Karena kita seringkali ketika ada masalah, udahlah menyendiri, akhirnya jadi bualan-bualan si jahat. Padahal kita udah sekali gambaran. Iblis itu seperti serigala. Serigala itu berkelompok kalau dia mengejar mangsa. Dan dia pisahkan domba ataupun yang dia mau mangsa itu sendirian. Saudara, jangan pernah sendirian kalau ada masalah. Ya, artinya mulailah. Bukannya terus nempel sama teman Anda kalau nempel terus kan sebel juga kan ya. Maksudnya, gue punya kegiatan, lu ngapain terus-terusan gitu ya. Seharian mau nginep lagi di rumah kita. Nggak apa-apa kalau Anda mau ya. Tapi artinya Anda berada di tempat di mana kehadiran Tuhan, firman Tuhan itu ada. Ya. Jadi Anda ngelihat kadang kita tahu kita tinggal di dalam Kristus, Kristus di dalam kita, tetapi kita tidak menghidupinya. Nah, inilah yang harus kita mulai sadari. Nah, pertanyaan yang lain, saudari, ya, pertanyaan yang lain adalah kita bisa melihat kepada Yesaya. Apa yang terjadi ketika kita ada di tempat tinggi? Yesaya ketika itu, ketika dia melihat kehadiran Tuhan, kemuliaan Tuhan, dia mendengar suara Tuhan, tuntunan Tuhan, lalu yang terjadi sama Yesaya, itu juga harus terjadi sama kita. Jangan bilang kita ada di tempat tinggi. Sama Tuhan, kita hidupin. Kita mungkin sudah di tempat tinggi, tetapi belum tentu kita menghidupi gaya hidup berada di tempat tinggi. Kita anak burung Raja Wali, tapi kita belum tentu menghidupin kehidupan Raja Wali. Anda ngerti? Nangkep ya? Nah, bagaimana? Anda ngelihat, ini yang terjadi kepada Yesaya ketika dia menyadari dia bersatu dengan Allah. Yang terjadi, dia katakan, celakalah aku. Kenapa dia katakan celaka aku? Karena dia katakan, celaka aku. Sebab aku najis, aku melihat sang Raja, Allah semesta alam, Yehova Sebaot. Ya. Kenapa? Bukannya kita ikutin gaya Yesaya yang kayak begitu, saudara. Aduh, celaka. Kadang-kadang, Tuhan, aku nggak layak, aku berdosa. Bukan sekedar itu, saudara-saudari. Ya, bukan hanya sekedar itu. Tetapi makna yang lebih kuatnya adalah semakin kita melihat Tuhan, melihat kebesarannya, semakin kita melihat ketidakberdayaan kita. Semakin kita mendekat ke Tuhan, ada di tempat tinggi, maka kita semakin berserah. Arti berserah adalah Anda dan saya tidak lagi mengandalkan kekuatan diri. Ketika tidak mengandalkan kekuatan diri, bukan berarti tidak melakukan apa-apa. PA kita, ya minggu kemarin kita bicara tentang surrender. Jadi saya nggak bisa panjang lebar. Kalau Anda mau dengar, lihat YouTube-nya tentang berserah. Penyerahan diri bukan putus asa. Karena orang-orang yang di dalam Tuhan nggak pernah putus asa. Dia selalu melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, pengharapan di dalam Kristus. Amin. Jadi orang-orang yang ada di tempat tinggi. Tempat tinggi artinya apa? Kesatuan dengan Tuhan. Anda sudah, saya sudah. Maka gaya hidupnya adalah nggak sombong. Gaya hidupnya adalah dia nggak bersandar kepada diri sendiri. Lalu kemudian tadi kita bicara tentang Raja Wali. Raja Wali, ya. Nah, Raja Wali, saudara-saudari, di Yesaya 40 ayat 1 begini, dikatakan begini.
Raja Wali kita cari ngelihat, dia adalah burung yang salah satu burung yang terbang yang paling tinggi. Di atas sehingga bisa ngelihat yang luar biasa. Dalam Yesaya 41 ayat 31 dikatakan begini, NLT. Saya pakai NLT, saya terjemahin ke bahasa Indonesia, ya. Jadi kalau Indonesianya kita nggak lihat, tetapi ini bahasa ini aslinya maknanya kayak begini. Mereka akan terbang tinggi dengan membentangkan sayap seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Tetapi yang mau menjadi perhatian adalah membentangkan sayap. Kenapa? Orang-orang yang berserah sama Tuhan adalah orang-orang yang membentangkan sayap. Tuhan gak suruh kita mengepakkan sayap. Apa beda mengepakkan sayap dan mengembangkan sayap? Saudara-saudari, ketika Anda mengepakkan sayap, Anda pakai kekuatan sendiri. Anda mulai mengandalkan kekuatan sendiri. Dampaknya semakin badai besar, semakin jauh kita berjalan, kita semakin lelah, lesuh, kita semakin tertekan, kita semakin panik. Yang kita nggak lihat adalah, aku udah nggak sanggup lagi. Aku udah nggak kuat lagi. Benar? Ya? Tapi Anda tahu apa yang terjadi ketika Anda mengepakkan burung Raja Wali ketika dia terbang. Dia mau mengepakkan. Kenapa? Karena ketika dia mengepakkan, dia menggunakan aliran angin yang biasanya angin panas, saudara-saudari. Angin panas itu biasa ada ketika ada badai, perbedaan suhu badai, sehingga badai itu adalah terjadi karena ada perbedaan suhu. Dan angin panas inilah ketika dia kepak akan mendorong sayap dia. Semakin besar badai, semakin besar angin daya dorong dari bawah. Dia tinggal kepakin doang. Dia nggak usah mengepak-ngepak. Dia membentangkan doang sayapnya, saudari. Dia hanya membentangkan aja. Inilah kekuatan sayapnya. Dan Anda sadar nggak? Alkitab ketika membicarakan sayap ada 3. Tapi kita nggak bahas di sini. Di atas sayapnya, di bawah sayapnya, di bawah naungan sayapnya. Karena kita baca tentang hanya sayapnya, tetapi ada 3 dan semua ada 3 makna. Tapi kita nggak bahas di sini, saudari. Nah, apa maknanya membentangkan? Membentangkan maknanya adalah ini, saudara. Kekuatan roh. Roh Kudus. Ketika Anda satu dengan Tuhan, Tuhan ada di dalam Anda. Karena ketika Anda terima Yesus, kita nggak sadar, kita nggak merasakan secara susah, tetapi roh nggak dirasakan dengan panca indera kita. Roh Kudus diutus, artinya diutus bukannya permintaan Anda, bukannya karena Anda melakukan sesuatu, tetapi Yesus sendiri mengutus. Kalau Yesus utus, dia pasti datang. Dia akan mengutus kepada Anda. Anda yang sudah terima Yesus, ada Roh Kudus di dalam Anda dan saya. Mungkin kita nggak sadari, tetapi itu kenyataannya. Nah, inilah ketika di tempat tinggi, kita tidak lagi mengandalkan. Tapi bukannya nggak lakukan apa-apa. Kita tetap lakukan yang terbaik, tetapi kita sisanya terserah Tuhan. Karena banyak sekali dalam kehidupan kita, banyak yang kita nggak bisa atur. Benar? Orang di samping Anda aja nggak bisa diatur. Tetapi Anda bisa mengatur, menentukan. Persekutuan saya dengan Tuhan harus mengubah cara saya hidup. Bukan supaya kelihatan baik, tetapi supaya Anda menjadi seorang yang pemenang. Karena kita bersatu dengan Yehova Sebaot, Allah yang maha kuasa, yang menang. Ya, dan inilah makna dari membentangkan sayap. Ketika Anda semakin membentangkan sayap, Anda semakin bisa terbang tinggi, saudari. Dan ini, maknanya adalah mengandalkan Roh Kudus. Dampaknya, Anda membentangkan, gak mengepakkan. Makin membentangkan, Anda akan tenang. Akhirnya apa? Percaya, dan Anda akan tenang. Lalu, Anda akan melihat kebesaran Tuhan. Karena semakin ada badai, Roh Kudus semakin bekerja di dalam hidup Anda semakin tinggi, Anda semakin melihat apa yang Tuhan sedang lakukan. Lingkaran-lingkaran mujizat, lingkaran-lingkaran kuasa Tuhan semakin terlihat. Anda bukan anak ayam yang ada di bawah terus. Kita adalah anak-anak Raja Wali yang dilatih terbang tinggi. Bukan dengan kekuatan sayapnya, tetapi dengan kekuatan badai. Saudara-saudari,
Dan itu yang kita harus mulai nangkep dalam hidup kita ini, saudari. Jadi, apa yang terjadi ketika Anda ada di tempat tinggi? Satu, kita akan semakin berserah kepada Tuhan. Tidak mengandalkan diri. Ingat, berserah bukannya tidak lakukan apa-apa. Jangan jadi excuse, alasan. Kenapa kamu nggak kerja? Kan saya berserah sama Tuhan. No. Lakukan bagian kamu. Sisanya Tuhan. Kalau kamu kerja, kamu usaha pun, pasti akan banyak sekali yang kita nggak bisa kendalikan. Itu urusan Tuhan. Tetapi ketika Anda bersama Tuhan, Yesus di dalam Anda di dalam saya. Anda di dalam saya. Enggak. Saya di dalam Kristus, kita kerjasama sama Tuhan. Ada bagian kita yang kecil, ada bagian Tuhan. Kalau Anda ngelihat di YouTube tentang berserah, Anda ngerti. Ya. Nah, apa yang terjadi ketika kita terbang tinggi? Yang pertama tadi, kita semakin berserah. Yang kedua, iman Anda dan saya menjadi aktif. Kenapa saya katakan aktif? Karena iman itu sudah ada di dalam kita. Saya berkali-kali katakan, definisi pengertian iman di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru berbeda. Perjanjian Lama, iman itu adalah Anda percaya, kepercayaan Anda, usaha Anda. Tetapi di Perjanjian Baru, itu adalah pemberian dari Yesus. Makanya dikatakan dalam Ibrani 12, dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Terus dikatakan, maker, pembuat iman, dan perfecter of faith, penyempurna iman. Ketika mata kita melihat Yesus, bukan usaha kita, kita melihat Yesus, apa yang dia lakukan, apa yang dia korbankan, apa yang dia sediakan, maka iman kita timbul dan jadi sempurna, artinya aktif. Di tempat tinggi ini, cara hidup kita di tempat tinggi, menyadari kesatuan, maka Anda akan melihat iman kita jadi aktif. Di dalam Anda ketika terima Yesus, Anda sudah punya iman. Makanya ketika Yesus, orang-orang murid Yesus bertanya, Tuhan, ya berikan kami tumbuhkan iman kami, kira-kira gitu ya. Terus Yesus bilang, iman sebesar biji sesawi aja udah bisa pindahin gunung. Jadi artinya bukannya kita besar kecil iman, tetapi iman di dalam Anda itu kuasanya luar biasa. Tetapi kadang nggak aktif. Ya. Nah, ini kira-kira gambaran yang ada di dalam jiwa kita ketika kita hidup di dalam kesadaran dan kesatuan dengan Tuhan Yesus. Ketika penyerahan diri, maka yang Anda dan saya hidupi, deklarasikan adalah kebesaran Tuhan. Kita tidak lagi hidup dengan saya itu lebih penting dari yang lain. Enggak. Ketika ada masalah, ketika ada penderitaan di sekitar orang, kita mau melakukan apa yang membesarkan Tuhan. Bukan juga mencari kepentingan diri sendiri. Ego kita udah mulai. Kalau saya ada di dalam Tuhan karena anugerah, saya dikasih Tuhan, maka ketika saya menyatakan kebesaran Tuhan, bukan hanya ngomong, oh Tuhan besar, Tuhan Allah maha besar. Tetapi bagaimana kita bisa? Firman Tuhan katakan begini, di dalam Perjanjian Baru dituliskan begini ya. Hendaklah semua orang melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik, supaya mereka mempermuliakan Bapamu di surga. Cara kita membesarkan, mendeklarasikan kebesaran Tuhan adalah melalui perbuatan-perbuatan kita. Yang menolong orang, yang peduli sama orang, memang kita menolong ada batasnya. Kemampuan kita terbatas. Tetapi kemauan kita itulah yang Tuhan mau sebagai motor, sebagai mesin, sebagai bahan bakar untuk Tuhan juga turut bekerja. Sisanya Tuhan. Kita bukan menjadi orang-orang yang hanya sekedar yang penting diri saya, yang penting keluarga saya. Itulah di gereja. Jangan sampai ada orang yang nggak dapat makanan. Saya ingat lagi orang Jepang ya, anak-anak di Jepang itu kalau sekolah kan, ya mereka punya prinsip waktu anak TK, prinsip ada 5, salah satunya itu kepedulian kepada sesama, pada teman. Jadi kalau mereka makan, dibagiin makanan, mereka tidak akan mulai makan kalau yang semua belum dapat makanan. Lalu ketika mereka dapat makanan, mereka mulai bersyukur dulu. Ya. Dan itu menjadi habit. Saya lupa kata-kata bersyukurnya apa itu di dalam bahasa Jepangnya gitu. Ya. Dan Anda tahu juga sebagaimana juga Yesaya, maka dia fokus pada penyerahan diri,
bukan berarti, ya udah terserah Tuhan. Penyerahan diri berbicara, Tuhan, apa yang kau inginkan? Bukan hanya sekedar calling, panggilan, tujuan hidup saya aja, tetapi dalam setiap keadaan, setiap masalah yang kita hadapin, Anda mulai bukan apa yang saya mau. Ketika Anda satu sama Tuhan, kita mulai peka, Tuhan apa yang kau mau? Ketika Yesaya menyadari kehadiran Tuhan, maka yang dia dengar adalah, siapa yang akan kuutus? Ini aku, utus aku. Tuhan, apa yang kau mau? Kemana kau utus aku? Apa yang kau mau aku lakukan? Saudara-saudari, kita harus mulai mengerti, Anda dan saya sudah ada di tempat tinggi, satu dengan Tuhan. Tetapi yang butuh kita lakukan adalah menyadari dan menghidupinya. Gampang? Pasti bisa. Yohanes katakan, di luar aku, kamu nggak bisa apa-apa. Tetapi kita kan bukan di luar Kristus, kita udah di dalam Kristus. Kita pasti bisa, selama kita terhubung. Ingat, kerajaan Allah bicara tentang terhubung. Aliran. Semakin kita terhubung, semakin kita bersihkan saluran, maka yang dialirkan semakin murni dan lancar. Ya, jadi bukan tentang apa yang saya bisa, tapi apa yang Anda dan saya bisa salurkan dari Tuhan. Amin. Lalu juga Anda silakan untuk merenungkan, artinya ini bukan hanya sekedar satu, ini hanya beberapa yang menurut saya harus kita lihat. Kemudian iman aktif, ketika Anda iman aktif, Anda nggak gentar menghadapi masalah. Anda bukan ngadu besar masalah. Anda mulai memandang kecil masalah. Anda mulai melihat kebesaran Tuhan. Saya berkali-kali ngelihat ketemu orang yang hadapin masalah, lalu dia mulai tanya, Pak, apa ini ada kutuk ya? Yang dia fokus kepada apa yang dilakukan musuh. Apa yang dilakukan musuh akan melihat kita fokus pada masalah. Sesuatu ketika Anda fokuskan, lama-lama itu makin dekat, akhirnya makin besar. Wow, ini jangan-jangan saya diguna-gunain. Ketika kita mulai terbang tinggi satu dengan Tuhan, kita teringat sama firman Tuhan. Kutuk tanpa alasan nggak akan kena. Tulah tidak akan mendekat ke dalam rumah kemah Israel. Nggak akan mendekat ke kita. Ada Tuhan, kita sadar nggak sadarin ada Tuhan. Ketika kita lebih menyadari Tuhan, kesatuan kita dengan Tuhan, kita tahu roh di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Amin, saudari. Dan by the way, Anda yang punya anak usia 3-8 tahun, saya encourage, supaya Anda ikutin anak Anda ke kids camp. Ya, karena mereka sejak kecil diajar untuk tahu tentang kebenaran, birthright mereka, berhak lahir. Salah satu hak lahir adalah bahwa Yesus menjadi sumber daripada kemenangan kekuatannya. Mereka diajari berani dan sehingga mereka kata miskin keluar dari perbendaharaan mereka. Kata kalah keluar dari perbendaharaan kita. Harus mulai dari kecil. Jangan pikir, aduh Pak, antar anak saya bisa enggak? Justru ketika Anda melihat anak saya bisa enggak, Anda sedang melihat pada kekuatan diri sendiri. Anak-anak Anda, kalau Anda lihatlah Mazmur. Dari mulut bayi-bayi akan keluar pujian kepada Allah. Bayi aja yang kita anggap nggak berdaya, kita harus lindungin, bisa keluar pujian dari Allah. Jadi Anda yang nanti akan punya bayi, setiap bayi nangis, itu pujian kepada Allah. Jangan bilang, waduh ini anakku nangis terus nih, rewel, pusing. Itu pujian. Terry, ketika bayi mau nangis nanti, itu sedang praise God, sedang worship God, kamu juga mulai. Ya? Jadi jangan mengeluh. Oh, nggak bisa tidur nih gini. Dia sedang menyembah Tuhan. Nah, Anda diundang. Ya, kami gereja pun juga akan backup, akan mendukung. Mau. Ada kendala, ngomong aja. Oh, nggak ada yang anterin kami itu. Ada banyak kita di sini. Orang-orang di sini semua sekarang sudah peduli dengan sesamanya. Ya, amin ya. Nah, terus kemudian apa lagi? Anak saya susah bangun. Gampang, nanti kita bangun. Anda datang, saudara-saudari. Ya, itu kesempatan yang baik loh.
Karena firman Tuhan katakan, seperti anak tanah di tangan pahlawan. Anak-anak itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Yang menentukan mereka tepat sasaran dan tidak adalah pahlawannya, dan pahlawannya adalah Anda sebagai orang tua. Jadi jangan karena Pak jauh, Pak males, pasti ada kegiatan lain. Mereka butuh pahlawan, mereka nggak bisa datang kemari tanpa Anda. Mereka nggak akan bisa didaftarkan tanpa Anda daftarkan. Ya, Anda adalah pahlawan. Jadi ini bukannya promo, tetapi ini adalah sesuatu yang saya juga rindu. Karena bangsa ini membutuhkan anak-anak kita. Dan nggak bisa nanti, mulai sekarang kita mulai. Ya, jadi ini bukannya promo, ini adalah suatu gerakan yang Tuhan minta pada kita lakukan juga, saudara. Ini sesuatu yang besar yang Tuhan sedang lakukan. Kita selalu mau menginginkan kalau gerakan Tuhan itu langsung besar, saudara. Ya kan ya? Tetapi kadang Tuhan mulai dari sesuatu yang kecil. Apa yang ada di tanganmu? Kadang kita pikir, 5 roti 2 ikan, itu yang di Alkitab. Tetapi di kehidupan kita kadang-kadang, Pak, di dompet nih hanya ada 50.000 satu, 20.000-nya nggak ada. 5.000-annya sih banyak 4. Tapi itu buat seminggu, Pak. Nah, gitu kan? Lalu Anda kasih ke Tuhan. Oke, tetapi juga di tangan Anda kadang-kadang adalah anak-anakmu. Anak-anakmu lah yang akan menjamin masa depanmu. Ketika nggak ada penderitaan yang lebih besar dari orang tua ketika sudah dewasa anak-anaknya dan mereka hidup berantakan. Dan itu nggak bisa dimulai dari nanti, mulailah dari sekarang. Saya mau katakan, masa depan yang memelihara kehidupan kita nanti, kalau kita udah usia, udah tua adalah anak-anak kita. Kalau kita nggak mulai dari sekarang, bagaimana, saudara? Ya, oke? Jadi bukan promo, tetapi suatu hal yang Tuhan taruh. Nah, ketika ini Anda terbang tinggi, maka iman aktif, Anda sedang mengizinkan Roh Kudus bekerja. Hasilnya apa? Sukacita berlimpah. Bukan karena nyanyi. Karena kita tahu Tuhan di pihak kita. Kita bisa, kebenaran itu jadi nyata. Di hadiratmu ada sukacita. Jadi nyata. Di tengah badai. Yesaya sedang mengalami masa yang ketidakpasti. Karena memang pengganti daripada usia itu juga anaknya nggak benar. Tetapi di tengah badai ketidakpastian itu Yesaya bisa ngelihat Tuhan. Dan Tuhan bilang di hadirat dia ada sukacita yang berlimpah. Kadang kita ngelihat sukacita itu ketika kita nyanyi, suasana. Bukan, saudara. Sukacita adalah hasil dari aliran dari Tuhan. Semakin kita dekat sama Tuhan, sukacita itu melimpah. Masalah banyak, sukacita tetap. Ya kan? Lihat di sebelah kiri kanan Anda. Apakah mereka sedang tersenyum? Atau mereka sedang cemberut? Nah, ya. Bukan berarti yang tersenyum, nggak ada masalah. Mungkin yang tersenyum masalahnya lebih besar daripada Anda dan saya. Tetapi ada Tuhan. Saudara-saudari, kadang yang kita hadapin, saya mau katakan ini dari Tuhan, yang Anda hadapin, yang kita hadapin, itu kadang nggak ada jalan keluar di mata kita. Kita ngelihat kadang nasi sudah badi bubur, artinya sudah hancur, udah nggak bisa balik lagi jadi nasi. Keadaan sudah nggak bisa balik lagi. Kadang yang kita ngelihat adalah hal-hal yang kita ngelihat nggak adalah masa depan, susah lah. Kadang kita ngelihat udah kehancuran, ketidakberdayaan kita. Tapi hari ini bukan pengharapan, tetapi ini suatu keputusan untuk Anda dan saya mulai hidup di tempat yang tinggi. Bukan hidup di paparan dunia ini. Tempat yang tinggi adalah tempat di mana kita bersatu dengan Allah. Dan itu sudah terjadi dalam hidup kita. Mulai ubah itu, saudari. Di tempat yang tinggi, kadang kita nggak, kalau kita baru pertama kali di tempat yang tinggi atau baru beberapa kali, kadang bikin kita nggak nyaman. Bikin kita nggak nyaman. Tetapi ketika Anda mulai terbiasa, itu menjadi suatu kepuasan kita. Hari ini juga saya undang. Bisa tim musik? Saya undang. Ini, Anda sudah tahu, ini tempat Anda yang paling tinggi. Kesatuan dengan Yesus Kristus. Tempat tinggi bukan pelarian. Tempat tinggi adalah tempat kita menyadari kesatuan. Sehingga kita menjadi seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi.
Ketika terbang tinggi, burung Raja Wali, ingat saudara, bukannya tanpa badai, justru di tengah badai. Mungkin masalah yang Anda hadapin nggak berhenti, tetapi itu nggak akan membuat Anda jadi diam, tetapi menjadi Anda ikut terus makin tinggi. Tujuannya bukan mendekat ke Tuhan, tujuan yang makin tinggi adalah Anda makin melihat di dalam yang lebih luas, lebih besar. Anda semakin melihat lingkaran-lingkaran mujizat dan kuasa Tuhan. Saudari. Yuk, saya undang kita bangkit berdiri.